Baik, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus lewat pemuritan yang diadakan The Power of Love. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang keempat ya, dengan judul yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu mengenal Bapa Surgawi ya. Kita sudah belajar di bab pertama, yaitu bagaimana Allah mempunyai rancangan yang indah yang mengembalikan manusia itu kepada rancangan awal untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menempatkan Yesus sebagai prioritas ya, ataupun kita hidup dengan memusatkan hati kita, seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Dan yang ketiga yaitu minggu kemarin kita belajar bagaimana kita menjadi seorang murid kerajaan Allah. Dan pada malam hari ini kita akan belajar mengenal Bapa Surgawi. Ya, untuk itu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, inilah kami Bapa pada malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun lewat Zoom meeting di tempat kami masing-masing. Tapi kami merasakan ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk belajar lebih lagi mengenal Engkau. Lebih lagi Tuhan mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Untuk itu Tuhan kami sudah siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau belajar untuk akan firman Tuhan. Untuk itu mari urapi setiap kami ya Bapa. Tarik hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu disampaikan, ditaburkan, kami Tuhan bisa menerima dengan senang hati, dan kami bisa mengerti, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, inilah hati kami, seperti bejana yang kosong kami bawa pada malam hari ini, dan kami rindu mengenal bagaimana kasih Bapa Surgawi kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Engkau urapi juga secara khusus Tuhan, sehingga hanya Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Roh Kudus Engkau yang mengendalikan semuanya, terutama untuk sinyal kami Bapa. Tuhan mari Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau kuduskan semua Bapa, jaringan telepon, handphone kami, pesawat, komputer ataupun laptop. Apapun yang kami pergunakan pada malam hari ini Tuhan, semua dalam kendalinya Tuhan, dan kami percaya ketika kami punya niat yang baik, ketika kami punya rencana yang seturut dengan firman Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan kami dan yang kebanggaan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami pada malam hari ini, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita membaca ataupun kita membuka materi yang sudah kami bagikan, kami kirimkan, yaitu pelajaran 4, mengenal Bapa Surgawi. Ya, kita tahu bahwa Allah itu, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus itu adalah terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus Kristus sebagai putra tunggal. Ya, dan kita boleh selamat dan kita boleh mendapatkan keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Itulah yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Namun juga kita tidak kalah pentingnya, kita juga harus mengenal Bapa Surgawi. Bagaimana kasih Bapa kepada kita? Bagaimana rancangan Bapa kepada kita, setiap anak-anak Tuhan. Mari kita ikuti pelajaran berikutnya ya. Mengenal Bapa adalah kebutuhan terbesar bagi pertumbuhan setiap anak. Ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak raja ataupun anak Allah. Untuk dapat bertumbuh dalam kerajaan Allah, setiap anak Allah perlu memiliki pengenalan akan Bapa Surgawi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, itu tertulis dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya, jadi bukan hanya saja rupanya dalam Bapa ataupun di dalam keluarga dunia ini bahwa kita
dalam keluarga kita itu pertumbuhan kita dipengaruhi oleh kasih Bapa. Apa yang Bapa berikan kepada kita, Bapa yang Bapa rencanakan buat kita, itu juga mempengaruhi ya, bukan hanya di dunia. Ternyata Bapa di surga juga begitu luar biasa mengasihi kita ya. Jadi kalau Bapa di dunia saja, Alkitab berkata, tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga ya. Oleh karena itu kita perlu tahu dan kita belajar pada malam hari ini bagaimana kita dapat mengenal Bapa surgawi yang begitu mengasihi kita ya. Yang pertama dikatakan ya, kita harus menjadi anak Allah dengan percaya Yesus Kristus. Jadi salah satu syarat untuk menjadi anak Allah itu yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Ini firman ya. Jadi hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan, kita beroleh kebenaran, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kita untuk mengenal Bapa surgawi. Karena Bapa dengan anak itu adalah satu ya. Kalau kita mengenal Yesus, maka Yesus akan membawa kita mengenal Bapa surgawi ya. Bagaimana kasih Bapa kepada kita itu kita dapat kita ketahui dari putranya Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengenal Bapa surgawi itu? Yaitu lewat figur ataupun gambar Bapa yang dipulihkan ya. Gambar Bapa itu maksudnya apa gitu ya. Nah, itu tertulis dalam kitab Maleaki 4 ayat 5 sampai dengan 6. Ya, saya bacakan untuk kita semua ya. Maleaki 4 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Ya, amin. Untuk firman Tuhan ya. Jadi Bapa surgawi menciptakan manusia dalam satu keluarga, dalam suatu keluarga itu, supaya manusia dapat mengenal Bapa surgawi lewat figur ataupun lewat gambar Bapa jasmani ya. Jadi kalau kita di rumah pasti saya pikir semua kita ini punya bapak ya, punya orang tua, punya ayah ya. Itu adalah gambar ataupun figur Bapa yang kita lihat di dunia ini. Nah, tetapi iblis menghancurkan hal tersebut dengan merusak gambar ataupun figur Bapa jasmani itu di dalam keluarga. Bapa jasmani sering sekali melukai anaknya dan lanjut lagi itu turun-temurun kepada cucunya, ya, kepada keturunannya, dan itu menjadi sepertinya kutuk turun-temurun. Banyak Bapa jasmani tidak menjadi teladan yang baik dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang salah. Nah, inilah yang membuat kita juga gagal mengenal Bapa di surga. Karena kita lihat Bapa jasmani di dunia ini, Bapa kita tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan ya. Banyak melakukan ataupun mengajarkan hal-hal yang salah. Contohnya, satu, tidak setia ya, tidak setia, ingkar janji, ataupun lebih lagi dikatakan memilih bercerai atau berpisah dengan istri, tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Nah, kemudian yang kedua apa? Disiplin yang salah. Jadi terlalu otoriter ya. Ada yang seperti itu, ayah kita otoriter, pokoknya kita tidak diberikan kesempatan, pokoknya harus begini tang gitu ya. Nah, dan itu pun salah ya kata firman Tuhan. Kemudian yang ketiga apa? Menjadi ayah yang tidak mendisiplin ataupun tidak bertanggung jawab. Itu juga adalah contoh yang salah, ataupun
kehidupan yang salah yang kita lihat di dalam bapa jasmani kita di dunia ini. Mungkin ada juga ayah kita ataupun bapak kita itu menjadi bapak yang sulit berkomunikasi atau kurang menghargai, ya. Dia tidak memberikan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, tidak bangun hubungan yang baik. Nah, ada seperti itu. Bahkan seterusnya, mempunyai ayah ataupun bapak yang pilih kasih, ya. Jadi anaknya ada 4, wah dia pilih kasih, dia lebih sayang anak pertama misalnya atau anak ketiga. Nah, ini juga tidak baik, ya, dan itu tidak menjadi teladan yang baik buat kita. Dan kemudian bahkan lebih lagi dikatakan pelecehan seksual, ya. Nah, itu terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak jasmani di dalam dunia ini. Kita lihat, kita saksikan, apalagi sekarang ini lewat media banyak, ya, yang melakukan seperti itu. Tapi itu bukanlah contoh yang baik. Itu adalah kehidupan yang salah, nilai-nilai yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya biar kita bisa mengembalikan kehidupan ataupun, ya, hidup ataupun teladan yang baik jadi seorang bapak kepada apa yang Tuhan mau atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kunci untuk pemulihan figur bapak dalam hidup kita adalah dengan mengampuni sikap dan perbuatan bapak jasmani yang salah, yang telah menyakiti hati kita. Nah, jadi satu-satunya cara untuk bisa memulihkan itu agar nanti itu tidak turun-temurun kepada keturunan kita, kita harus mengampuni kesalahan ataupun nilai-nilai kehidupan yang pernah dilakukan orang tua kita, ayah kita kepada kita. Itu kita harus putuskan dan dengan cara mengampuni, ya. Mengampuni itu artinya apa? Kita menerima dengan ikhlas dan kita harus sadar bahwa itu juga ayah kita, bapak kita sebenarnya tidak kepengen. Tapi itu juga dia dapatkan mungkin dari orang tua sebelumnya. Jadi itu jadi turun-temurun dan bahkan itu menjadi kutuk, ya. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar begini? Ada seorang keluarga, ya kan? Nah, kemudian pada suatu hari katakan anaknya mungkin katakanlah karena lapar, ya. Kami di zaman kami dulu sekolah dulu mau seperti itu Bapak Ibu. Karena lapar, dia lihat misalnya pisang di ladang orang karena matang dekat jalan, terus anak-anak ini anak-anak remaja biasanya, ya, langsung diambil gitu, ya kan. Langsung karena lapar pulang sekolah diambil, dimakan. Nah, itu kalau ada yang melihat terus ngomong begini, ih tadi anaknya Bapak ini loh tadi mencuri gitu kan. Nah, terus begitu disampaikan kepada temannya ataupun kepada siapa yang bertemu, langsung ngomong, oh iya memang itu kan dari orang tuanya juga sudah begitu, gitu kan. Nah, itu sering menjadi apa namanya? Jadi kutuk turun-temurun gitu loh. Nah, tapi lewat kita pengenalan dengan Bapa Sorgawi, itu kita patahkan. Jangan lagi itu terjadi dan jangan itu kita iakan. Bahwa kalau mau kata, kalau dulu orang tuanya ataupun nenek moyang kita dulu cerai, terus mungkin orang tua zaman dulu kan, ya namanya zaman kerajaan, ada yang istrinya 2 atau 3. Terus kita juga dengan apa namanya, dengan senang hati menganggap itu kebenaran. Dan ada beberapa seperti itu, dia katakan, ya emang kami keturunannya begitu. Dulu pun nenek moyang kami memang begitu. Sudah opung saya, kakek saya juga istrinya banyak, terus kawin cerai gitu kan. Itu jangan justru kita iakan. Justru itu yang mau kita patahkan. Itu mau kita selesaikan. Cukup sampai orang tua kita atau mungkin bahkan ada di level kita. Ya, misalnya saudara-saudara kita, tapi kita jangan mau lagi itu terjadi kepada anak cucu kita. Kita patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara tadi, yaitu mengampuni perbuatan bapa jasmani yang ada di dalam keluarga kita dan yang telah menyakiti kita, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersekutu intim dengan Bapa Surgawi, ya. Di dalam kitab
Roma 8 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin, ya. Ini firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Ketika kita menerima Kristus, mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan satu-satunya menjadi juru selamat, maka Roh Kudus sudah ada di dalam kita dan kita di dalam Roh Kudus, ya. Dan oleh karena itu dikatakan semua orang, ya, terutama kita yang sudah ikut dalam pemuritan ini, kita semua sudah dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita sudah disebut menjadi anak-anak Allah. Dan kita tidak lagi menggunakan ataupun tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan. Tapi roh Allah, roh yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan keberanian. Kita berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ya. Dan kemudian dikatakan, oleh karena Roh Allah sudah memimpin kita, kita berani mengatakan ya Aba, ya Bapa, ya. Oleh karena Roh Kudus, maka kita bisa, maka kita layak memanggil Bapa kepada Allah Bapa di dalam surga, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat pembelajaran kita ini, ya, kita mau mengenal Bapa, kasih Bapa yang begitu luar biasa, ya, mengasihi kita. Dan Roh Kudus itu adalah sebagai figur. Kalau di dalam keluarga, Roh Kudus adalah merupakan seorang sosok figur ibu, ya, figur ibu yang penuh kasih, ya. Seorang ibu, apapun keadaan anaknya, ya, dia tetap mengasihi, dia tetap setia, dia tetap menerima, ya. Tidak ada ibu di dunia ini, ya, kalau masih sehat, ya, kecuali sudah ada gangguan jiwa. Tapi kalau masih sehat, tidak ada seorang ibu yang membiarkan anaknya menderita, melihat anaknya menderita. Saya pernah melihat seorang ibu ketika anaknya sakit di rumah sakit karena dalam keadaan di ruang ICU, dia bilang begini, dia nangis, Tuhan, saya saja yang sakit, saya saja, biarlah saya saja yang merasakan, jangan anak saya tidak sanggup melihatnya. Begitu luar biasanya kasih ibu kepada seorang anak. Demikian juga Roh Kudus. Makanya Alkitab mencatat, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus juga berdoa untuk kita. Ketika kita jauh dari Bapa, ketika kita melakukan pelanggaran, Roh Kudus sedih, Roh Kudus berduka, dia menangis, dia berdoa kepada Bapa dengan ucapan yang tidak terucapkan. Dia katakan, bagaimana biar kita kembali kepada kasih Bapa? Bagaimana biar kita sanggup memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, yang Tuhan tidak mau, ya, membuat ataupun membawa kita kepada kebinasaan, ya. Oleh karena itu lewat firman Tuhan, membangun gaya hidup yang intim dengan Bapa Surgawi setiap saat, itu adalah cara kita agar Roh Kudus 24 jam tetap bersama dengan kita. Seperti seorang ibu tadi, ya, seorang ibu, dia kepengen tahu di mana posisi anaknya sekarang, apa yang terjadi kepada anaknya. Dia kepengen tahu. Begitulah Roh Kudus, bahkan lebih. Dia sudah ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Ya, roh anak dapat memanggil Allah, ya, Papa ataupun Papi. Kalau kita pulih sebagai anak, maka kita dapat belajar menjadi orang tua kandung dan orang tua rohani yang benar, ya. Sebagai power statement di situ dikatakan, kesalahan bapa jasmani yang tidak diampuni adalah penghalang utama mengalami kasih Bapa surgawi. Ya, sekali lagi saya bacakan, ya. Kesalahan bapa jasmani yang tidak diampuni, ya, tidak kita ampuni maksudnya, adalah penghalang utama kita untuk kita mengalami
kasih Bapa surgawi. Ya, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari renungkan firman Tuhan ini. Mungkin ada pernah kita tersakiti oleh figur ayah ataupun bapak jasmani kita. Mungkin ada teladan ataupun nilai-nilai kehidupan yang diajarkan yang tidak benar sehingga kita merasa tersakiti, kita kepahitan sampai hari ini. Ya, firman Tuhan mengatakan itu adalah penghalang. Oleh karena itu mari berikan pengampunan, ambil sikap agar kita boleh mengampuni, mampu mengampuni ayah kita, bapak kita yang kita lihat, yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini begitu luar biasa. Saya percaya ketika kita mendengarkan dengan hati yang takut akan Tuhan, kita pasti akan diberkati. Ya, dan oleh karena itu nanti ada sebagai ayat hafalan buat kita pada hari ini, ya, di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita patut bersyukur, ya, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita dan kita dalam Roh Kudus, dan kita dimampukan untuk kita memanggil Bapa kepada Bapa surgawi, Bapa yang maha kasih dan penuh pengampunan itu. Ya, oleh karena itu bersyukur buat pembelajaran, buat setiap apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya pada malam hari ini. Dan nanti di ruang diskusi, ya, kita bisa menceritakan bagaimana hubungan Anda atau hubungan kita dengan Bapa jasmani kita, ya. Karakter buruk apa yang Anda tidak sukai? Ceritakan pengalaman yang mengecewakan di masa lalu yang pernah Anda alami dengan Bapa jasmani Anda. Nah, kemudian keputusan apa, ya? Mari mengambil keputusan untuk mengampuni kesalahan orang tua, ataupun kita belajar membangun hubungan, ya, kepada Bapa jasmani, dan itu juga kita belajar membangun hubungan kepada Bapa surgawi. Ya, demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Bapak, buat pemaparan yang begitu singkat yang sudah kami dengar bersama. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang maha dahsyat itu, yang luar biasa itu, itulah yang akan memeteraikan setiap firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh mengalami kasih Bapa surgawi, yaitu dengan kami mengampuni Bapa jasmani yang mungkin pernah memberikan nilai-nilai yang tidak baik bagi kami. Tapi kami mau belajar pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kasih Bapa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa pada malam hari ini. Haleluya, amin. Ya, baik, Bapak Ibu, ada Ibu